Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan studi kasus keracunan VX pada Kim Jong-nam. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Devi, ada Dian Cahyaning Dewi, Riri Apriani, Sasa Nabila, dan Septian Wahyu Nurdiana. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama itu ada kronologi kejadian pembunuhan, yang kedua ada analisa motif pembunuhan, lalu barang bukti, dan yang terakhir ada analisis secara kimia forensiknya. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi kejadian pembunuhan Kim Jong-nam. Pada hari Senin, tanggal 13 Februari tahun 2017, Kim Jong-nam berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Dia ingin terbang ke Makau. Pada saat dia menuju ruang keberangkatan, tiba-tiba diserang oleh dua orang perempuan. Perempuan yang pertama ini dia mendekap Kim dengan menggunakan sapu tangan, dan perempuan lainnya menyemprotkan cairan kimia pada bagian kepala Kim. Lalu Kim Jong-nam melapor pada petugas bandara dan merasa kesakitan. Setelah itu dibawa ke RS Putrajaya dan mengalami kejang-kejang. Lalu Kim meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Pada hari Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2017, pemerintah Korea Selatan mengkonfirmasi bahwa pria yang tewas tersebut adalah Kim Jong-nam. Dan pada tanggal tersebut, terjadi penangkapan seorang wanita dengan paspor Vietnam yang diduga mendekap Kim dengan menggunakan sapu tangan tersebut. Dan otopsi tubuh Kim ini di Rumah Sakit Kuala Lumpur diselesaikan. Pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, dilakukan penangkapan terhadap Siti Aisyah yang berkebangsaan Indonesia yang diduga menyemprotkan cairan kepada Kim. Dan Wakil Perdana Menteri Malaysia mengkonfirmasi pria Korea Selatan yang meninggal itu adalah benar Kim Jong-nam. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Sasa Nabila di sini akan menjelaskan tentang analisa motif pembunuhan Kim Jong-nam. Nah, yang pertama, motif pertama itu peristiwa kriminal biasa. Mengingat profil Kim Jong-nam yang dalam berbagai pemberitaan media dalam dan luar negeri disebutkan sebagai pria yang gemar tujuh bertualang atau sering menggunakan paspor palsu, gemar main perempuan, gemar berjudi, dan sering bikin kisruh. Motif yang kedua yaitu teori pembunuhan politik varian A, di mana dalangnya adalah pihak Korea Utara untuk menyingkirkan Kim Jong-nam yang digambarkan sebagai pemberontak dan berpotensi mengganggu dan merebut kekuasaan dari Kim Jong-un. Motif yang ketiga yaitu teori pembunuhan politik varian B. Dalangnya adalah pihak-pihak lain di luar Korea Utara, atau secara sederhana disebut pihak-pihak yang ingin menyudutkan Korea Utara. Selanjutnya adalah barang bukti. Pembunuhan Kim Jong-nam tertangkap di kamera CCTV dan polisi langsung melacaknya. Kim Jong-nam mengalami iritasi hebat di bagian mata saat dibawa ke rumah sakit serta kejang-kejang ringan.
Seseorang wanita diyakini menyemprotkan racun ke Kim Jong-nam lewat sebuah pulpen yang telah dimodifikasi khusus. Sementara wanita lain membekap wajah Kim Jong-nam dengan sapu tangan selama 10 detik. Diyakini dalam membunuh Kim Jong-nam menggunakan racun risin atau tetrodoktosin. Tapi hasil otopsi menemukan racun VX di wajah dan mata Kim Jong-nam. Dikatakan bahwa penggunaan VX saat mendekap korban dalam bentuk agen biner, di mana dua zat kimia dipisahkan agar tak mematikan namun berubah menjadi agen saraf yang mematikan ketika disatukan. Next. Selanjutnya, analisis forensik. Analisis forensik ini menggunakan DNA fingerprint. Prinsipnya yaitu mencocokkan sidik jari seseorang dengan orang lain, hanya saja tidak menggunakan sidik jari tetapi menggunakan DNA individu karena secara DNA seseorang itu unik dan spesifik. Lanjut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada tahapan DNA fingerprint. Yang pertama, tahapannya yaitu ada pengambilan sampel. Sampelnya dapat berupa darah, rambut, sel epitel, daging, sperma, kuku, tulang, air liur, maupun urin. Selanjutnya, sampel DNA tersebut dimasukkan ke dalam mesin PCR dan kopi urutan DNA akan dikarakterisasi dengan elektroforesis untuk melihat pola pitanya. Selanjutnya, pola pita ditransfer ke membran dan dilakukan pewarnaan. Dan akan dicocokkan tipe-tipe DNA fingerprint dengan pemilik sampel pada jaringan. Ada dua prinsip utama dalam menganalisa DNA ini, yaitu pertama, ada identity matching, yaitu jika dua sampel memiliki pola alel yang sama, maka dapat disimpulkan kedua sampel tersebut berasal dari individu yang sama. Yang kedua, yaitu ada inheritance matching alel, yaitu harus mengikuti pola keturunan. Seseorang anak harus memiliki sebuah alel yang cocok dengan salah satu dari masing-masing orang tuanya. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan sidik jari dengan aluminium folder. Prinsipnya yaitu serbuk aluminium diaplikasikan menggunakan kuas fiberglass pada permukaan yang tidak berpori dan berwarna gelap. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengkonfirmasi wanita yang menyemprotkan racun pada Kim Jong-nam. Selanjutnya yaitu tahapan analisis sidik jarinya, yaitu pertama disiapkan bubuk aluminium maupun karbon, kuas, dan fingerprint tape-nya. Selanjutnya, taburkan bubuk menggunakan kuas, lalu hasil visualisasi diawetkan dengan fingerprint tape, dan hasilnya dibandingkan dengan database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Riri Apriani akan menjelaskan mengenai racun VX. Yang pertama yaitu dimulai dari definisi racun VX itu sendiri. VX merupakan senjata kimia buatan yang diklasifikasikan ke dalam nerve agent dan bersifat sangat toksik dan mematikan. Nama lain dari VX yaitu orthoethyl sulfur 2-diisopropilamin noetil, metil fosfonotioat dengan rumus molekul C11H26NO2PS. Selanjutnya adalah dosis racun VX. Gejala akan muncul dalam selang waktu beberapa detik setelah terjadinya paparan oleh VX dalam bentuk gasnya, dan beberapa menit untuk VX dalam bentuk cairannya. Dapat dilihat pada tabel merupakan dosis-dosis yang dapat menyebabkan efek-efek negatif dari paparan racun VX.
Yang pertama itu ada paparan melalui penglihatan atau ocular yang menyebabkan miosis pada dosis kurang dari 0,09 mg menit per meter kubik. Dan yang dapat menyebabkan kematian yaitu paparan melalui pernafasan dengan dosis kurang dari 30 mg menit per meter kubik. Dosis efektif untuk bentuk gas yaitu pemaparan selama 2-10 menit. Kematian biasanya akan terjadi selang waktu 15 menit dari waktu terpapar. Selanjutnya, cara analisa racun VX pada tubuh. Analisa adanya racun VX dalam tubuh dapat dilihat dengan adanya senyawa etil metil fosfonic acid, diisopropil aminoetaniol, dan juga 2-diisopropil aminoetil metil sulfida pada serum korban yang dianalisa menggunakan instrumen GC-MS dan juga GC-MS-MS. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini ada penjelasan mengenai analisa menggunakan GC-MS-nya, itu di mana racun VX bila di dalam tubuh itu dia akan terurai menjadi singkatannya itu EMPA dan DAET, di mana EMPA ini merupakan senyawa yang larut dalam air dan DAET merupakan struktur organiknya, bagian organiknya, di mana DAET ini memiliki struktur yang mirip dengan DAEMS, maka dapat disimpulkan untuk analisa GC-MS dapat dilihat keberadaan struktur EMPA, DAET, maupun DAEMS. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan analisa racun PX. 1 mili sampel serum diekstrak 2 kali dengan 1 mili diklorometana. Lalu disentrifuge untuk menghasilkan larutan organik dan lapisan airnya. Lapisan organik dikeringkan dengan Na2SO4, lalu diuapkan di bawah aliran nitrogen, dan residu dilarutkan dengan 100 mg. Residu dilarutkan dengan 100 mikroliter diklorometana dan 5 mikroliter larutan DAEMO. Ekstrak ditambahkan 1 mili aliquot, lalu disuntikan ke dalam GC-MS. Lanjut. Dampak dari racun PX ini ada untuk dosis rendahnya dapat menyebabkan pandangan kabur, sesak napas, pusing, batuk, keringat berlebih, kelelahan, mata berair, pupil mengecil, dan mual. Untuk dosis tingginya bisa menyebabkan kematian karena tidak lagi dapat mempertahankan fungsi pernapasan. Dan PX ini tergolong dalam nerve agent yang akan mencegah berfungsinya enzim yang bertindak sebagai off switch pada kelenjar otot tubuh sehingga akan menyebabkan kelenjar maupun otot terus terstimulasi dengan konstan. Lanjut. Kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi, dapat disimpulkan PX merupakan racun golongan organofosfat yang sangat berbahaya dalam bentuk cair dan uap yang dapat menyerang sistem saraf pusat. Terdapat 3 jalur paparan utama, yaitu melalui kontak kulit atau yang disebut dermal, saluran pencernaan atas atau yang disebut oral, dan saluran pernapasan atau inhalasi. Pada kasus pembunuhan Kim Jong-nam, benar terbukti adanya zat PX yang terdapat dalam tubuh korban dalam dosis tinggi. Zat PX dalam dosis tinggi dapat menimbulkan gejala paling berat berupa kejang ringan sampai kejang berat, kehilangan konsentrasi, paralis otot, hingga henti napas sampai terjadi kematian. Untuk selebihnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.